Kedua malah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Kita lanjutkan masih di metode ya penelitian atau metodologi dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ya. Tadi kita sudah bahas tentang participatory action research ya. Maka di metode yang cukup familiar dalam pengabdian kepada masyarakat yaitu metode yang disebut dengan ABCD ya, or in English ABCD ya. Apa itu ABCD? Ya, ABCD itu adalah singkatan dari Asset Based Community Development ya. Jadi pengembangan komunitas berbasis aset lah ya, terjemahnya kurang lebih seperti itu ya. Jadi disebutkan bahwa asset based community development adalah model pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat ya untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Jadi ABCD ini cukup jelas sekali ya. Jadi ketika kita akan melakukan sebuah pengabdian kepada masyarakat, kemudian kita ingin memberdayakan mereka. Ya ingat ya, bukan memperdayakan ya, tetapi memberdayakan. Nah, pemberdayaan salah satu kuncinya itu adalah ya dari masyarakat untuk masyarakat. Artinya bagaimana meningkatkan ya kualitas hidup mereka dari berbagai sisi ya, terutama fokus kepada pengabdiannya yang didasarkan kepada aset atau kemampuan mereka itu sendiri. Ya, nah aset yang dimaksud di sini minimal itu ada 4 ya. Yang pertama adalah aset manusia, ya berarti manusianya itu sendiri sebagai SDI atau SDM, sumber daya manusia atau sumber daya insani, berarti mulai dari kemampuannya, kemudian posisinya, kemudian juga mungkin bagaimana ya hartanya mungkin juga gitu ya, kekayaannya gitu ya. Pokoknya segala hal yang ada pada diri manusia. Dalam hal ini adalah masyarakat atau komunitas yang akan dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Ini adalah aset manusianya. Yang kedua adalah aset sumber daya alam ya. Jadi ini ada yang pertama kenapa manusia dulu ya, karena manusianya, karena kalau sumber daya alamnya itu mungkin kurang itu masih bisa karena masih ada manusianya. Kalau udah nggak ada manusianya ya udah masa alam doang ya, nggak mungkin ya. Nah jadi aset manusia ini penting sekali nih. Misalnya saya kasih contoh, misalnya negara tetangga kita Singapura gitu ya, dengan sumber daya alam yang sangat minim ya, bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada gitu ya, tetapi ya akhirnya mereka fokus kepada aset manusianya. Jadi manusianya itu harus ditingkatkan dari sisi kualitasnya. Oke ya, jadi aset dalam bentuk manusia dengan segala kemampuannya, skillnya itu menjadi aset atau menjadi komoditas ya, menjadi hal yang utama dalam pengembangan atau dalam ya pengembangan masyarakat atau komunitas ya. Nah, aset sumber daya alam ya, kalau di Indonesia ini sebagai negara yang gemah ripah loh jinawi gitu ya, yang istilahnya itu memiliki kekayaan sangat banyak, ini harus diberdayakan tentu saja gitu ya. Alamnya di udara, di lautan, di daratan, di bawah tanahnya gitu. Itu adalah aset yang sangat luar biasa gitu ya. Nah, berikutnya adalah ada aset fisik dan infrastruktur. Ini biasa terkait dengan pengembangan yang sifatnya itu mungkin sebagai penghubung ya, misalnya apakah ada jalan raya ya, apakah jalan raya bagus atau tidak, kemudian mungkin ada kereta api atau mungkin juga jembatan gitu ya, atau mungkin juga angkutan umum ya dan lain sebagainya. Ini menjadi hal yang penting juga. Nah, berikutnya juga ada aset sosial formal dan informal. Ini biasa terkait dengan hal-hal yang mendukung ya bagi pengembangan ya masyarakat, bagi pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Oke ya. Jadi ini adalah Asset Based Community Development atau ABCD. Nah, bagaimana cara untuk melaksanakan ya tahapan dalam metode ABCD ini ya? Mudah sekali ya, ada 5 langkah ya. Langkah pertama adalah discovery, artinya menemukan kekuatan ya. Namanya kita pengabdian kepada masyarakat, tentu di awal itu adalah
kita itu mencari ya apa yang ada pada mereka. Ya, jadi masyarakat didorong untuk menemukan potensi kekuatan mereka. Ya, misalnya cerita yang membanggakan, yang menyenangkan atau keberhasilan di masa lalu. Ya, misalnya di wilayah Cibanon misalnya ya di Sukaraja ya Pak RW di sana mengatakan bahwasannya iya katanya masyarakat sekarang itu ya suka menebang suka menebang lupa menanam katanya gitu ya. Jadi kebetulan Cibanon itu dulu itu terkenal dengan produksi durian ya durian. Tapi sekarang ternyata jumlah pohon duriannya itu berkurang. Kenapa? Karena banyak ditebang. Ya mungkin ada diambil kayunya atau mungkin juga dibuat perumahan, ladang dan lain sebagainya sehingga suka menebang lupa menanam. Akhirnya ya jumlahnya durian itu sudah agak berkurang di sana gitu ya. Nah, di situ berarti apa? Ada cerita iya dulu itu bagus gitu, ada cerita sebuah keberhasilan di masa lalu gitu ya. Atau mungkin juga misalnya di Desa Sukatani misalnya iya dulu namanya Desa Sukatani adalah desa yang sebagian besar itu mayoritas adalah petani yang mereka menjadi semacam swasembada pangan. Jadi beras itu tidak perlu beli lah gitu ya. Tapi sekarang sudah berubah gitu ya. Jadi petaninya sawahnya itu sudah tidak ada lagi gitu ya. Kalaupun ada tinggal sedikit sehingga mereka lebih banyak menjadi buruh gitu ya. Nah ya bahkan ada istilah menjadi buruh di ladang sendiri gitu ya. Nah ini berarti minimal ada cerita lah ya, ada cerita yang membanggakan, yang menyenangkan di masa lalu itu sebenarnya sebagai stimulus. Oh ternyata ada loh mereka itu pernah berjaya gitu ya. Itu satu perspektif saja ya. Mungkin kalau yang lain discovery juga oh ternyata mereka juga dari sisi pendidikan lumayan bagus, dari sisi misalnya semangat kerjanya gitu ya, kerja kerasnya mereka luar biasa, gotong royongnya juga luar biasa, kekuatan spiritual keagamaannya juga kuat. Jadi discovery ini adalah menemukan kekuatan ya di masyarakat. Yang kedua adalah dream ya, yaitu membangun mimpi. Jadi masyarakat itu diajak untuk memiliki mimpi dan harapan ya, membuat gambar tentang mimpi dari harapan ya, dan harapan itu ya misalnya masyarakat ingin membuat kita membuat rumah produksi gitu ya, atau mungkin koperasi desa atau mungkin juga semacam UMKM gitu ya. Jadi ajak masyarakat itu bermimpi ya. Nah, terkait dengan mimpi saya ingat sekali perkataan dari seorang Jack Ma yang mengatakan bahwa kita tidak cukup kalau hanya memiliki mimpi ya. Kita juga tidak cukup kalau hanya memiliki mimpi yang besar ya, tetapi yang kita butuhkan adalah super super big dream gitu ya. Jadi mimpi yang super super dan juga yang besar gitu ya. Nah, ini harapannya ya misalnya di Desa Gunung Gelis misalnya gitu ya. Di sana pendidikannya itu kurang gitu ya sehingga mungkin kepala desanya gitu ya atau apa desa punya mimpi ya di mana di sana itu minimal satu RT atau satu RW satu sarjana satu RW. Wah, ya di Sirajul Falah sudah dibuat tuh programnya tuh ya, satu RW atau satu RT satu sarjana bisa bersinergi. Nah itu ya, jadi membangun dream, membangun super big dream gitu ya. Jadi mimpi kita itu apa nih sebenarnya ya, mimpi dari masyarakat itu apa sih mereka, saya emang gak muluk-muluk Pak, saya pengen masyarakat itu mungkin punya pengairannya bagus, airnya bagus, penerangannya bagus, kemudian juga penghasilannya cukup. Itu mah enggak sederhana ya, panjang gitu ya. Nah, tapi itu cukup bagus, artinya itu adalah super big dream. Nah, setelah kita bermimpi ya, diajak masyarakat untuk bermimpi, sebenarnya bukan bermimpi ya, lebih tepat berharap gitu ya, memiliki harapan gitu ya. Nah, berikutnya adalah desain, yaitu merencanakan tindakan. Jadi ingat ya, untuk merealisasikan mimpi itu harus bangun dari tidur. Ya kalau tidur terus ya mana bisa mimpinya itu menjadi kenyataan. Ya, jadi dengan desain ini maka kita membuat jembatan dari mimpi ya kemudian ke reality, dari sebuah harapan menjadi sebuah kenyataan. Ya, jadi desain adalah membuat jembatan yang mengantarkan mimpi menjadi kenyataan ya melalui perancangan unsur-unsur yang harus ada untuk diwujudkan. Ya, jadi kita desain. Oke, ingin membuat sebuah koperasi ya.
karena di sini apa religiusitasnya bagus, keagamannya berarti koperasi syariah gitu ya. Nah, sudah kan, sudah mimpi punya koperasi syariah. Nah, berikutnya adalah oh berarti harus dirancang nih bagaimana koperasi syariah gitu ya. Dari buat mungkin yang sederhana dulu, yang simpel dulu gitu ya. Kemudian nanti baru ke yang legal formalnya gitu ya. Bisa seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah define, artinya menggalang kekuatan. Jadi mengidentifikasi, kemudian mendalami potensi yang dimiliki, kemudian diorganisir dan diarahkan menuju harapan bersama. Oke, kita mau buat koperasi syariah. Ya, siapa nih yang mau ikut gitu ya? Siapa mau jadi ketua, siapa mau jadi bendahara, siapa mau jadi sekretaris, kemudian anggotanya siapa saja nih? Ya, mungkin iuran pokoknya berapa, iuran wajibnya, iuran sukarelanya, kemudian koperasi apa nih? Koperasi simpan pinjam atau koperasi misalnya serba usaha gitu ya. Nah, kalau simpan pinjam karena kita syariah berarti bukan simpan boleh, tapi bukan pinjam, tapi pembiayaan. Ya, jadi KSPPS misalnya, nah, itu bisa. Jadi kita desain dan juga kita kumpulkan dari sumber daya manusia yang ada. Nah, setelah itu baru destinasi ya. Destinasinya yang memastikan pelaksanaan, jadi memastikan rencana dan tahapan pelaksanaan berjalan dengan baik gitu ya. Jadi nggak bisa tuh langsung cuma rencana kemudian nggak ada pemastiannya, memastikan bahwa rencana itu berjalan dengan baik ya. Nah, itu adalah metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat, yaitu model asset based community development. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.